Nama saya Michael Nathan Hendrawan, absen 10. Berikut ini kami akan mempresentasikan hasil ILP kami. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kami melihat masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak tertib menjalankan protokol kesehatan. Masalah yang kami angkat, masih banyak orang yang berkunjung atau berbelanja di mal dengan tidak menaati protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dengan baik, tidak cuci tangan dengan benar, tidak social distancing, dan tidak physical distancing. Solusinya kami akan memberitahu kepada teman-teman kami terutama di sosial media cara memakai masker, cuci tangan, social distancing, physical distancing, serta resikonya bila diabaikan. Dan produksinya adalah agar orang tahu dan paham bahwa akibat bila tidak mengikuti aturan memakai masker, cuci tangan, social distancing, physical distancing, dan paham dengan manfaat. Dengan begitu, jika kita mengikuti orang juga jadi tahu dan paham. Jadi yang saya peroleh dari proyek ILP ini adalah belajar kompak dalam berkelompok dan belajar untuk memanage waktu dengan benar. Dan saya juga dapat memahami beberapa materi yang sebelumnya saya tidak paham. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Semoga website yang kami buat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Halo dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini, kami kelompok Piu-Piu akan mempresentasikan hasil proyek ILP kami. Penegasan penerapan protokol kesehatan secara ketat di berbagai bidang aktivitas masyarakat, termasuk di pasar tradisional menuju masa era new normal terus dilakukan. Tetapi sejumlah pasar di kota Yogyakarta masih sulit untuk menerapkan protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui pasar tradisional, maka protokol kesehatan perlu diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tujuan dari proyek kami adalah untuk mengedukasi dan menyadarkan masyarakat tentang bahaya virus COVID-19 dan juga pentingnya menerapkan protokol kesehatan di pasar tradisional, serta mengajak masyarakat untuk selalu menggunakan masker dengan benar saat berpergian keluar rumah. Hasil yang diperoleh dari proyek tersebut berupa sebuah video yang memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat menggunakan masker secara benar dan juga menerapkan protokol kesehatan di pasar tradisional. Hai semuanya, kami dari kelompok Piu-Piu. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pentingnya penggunaan masker dalam kegiatan aktivitas bepergian, terutama saat keluar rumah. Dan kali ini, kami akan melakukan observasi pada saat mengunjungi pasar tradisional, terutama di pasar Kolombo. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pentingnya penggunaan masker dalam kegiatan aktivitas bepergian, terutama saat keluar rumah. Dan kali ini kami telah melakukan observasi pada saat mengunjungi pasar tradisional, terutama di pasar Kolombo. Penerapan protokol sangat penting bagi kita. Kita wajib menggunakan masker saat pergi keluar rumah. Memakai masker sangat penting untuk mencegah terpapar COVID-19. Penggunaan masker dengan baik juga sangat penting untuk mencegah terpaparnya COVID-19. Penggunaan masker yang baik yaitu harus menutupi hidung sampai ke dagu.
Akibat dari penggunaan masker yang tidak benar akan menyebabkan kita terpapar virus corona, sehingga dapat menyebabkan kematian. Berikut adalah hasil video observasi. Jadi, dari video tersebut bisa disimpulkan bahwa penggunaan masker dengan benar dan patuhi protokol sesuai dengan peraturan yang ada. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan stay safe. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari proyek ini adalah kita harus selalu menggunakan masker yang baik dan benar, serta menerapkan protokol kesehatan yang ada di pasar, dan ingin menyadarkan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari virus COVID-19 ini. Refleksi ILP ya yang dari kami yaitu Kalau dari aku, masyarakat menjadi lebih mengerti tentang penggunaan masker yang baik dan benar, serta menerapkan protokol kesehatan di pasar tradisional agar kita juga tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Kalau menurut aku pribadi, dapat lebih baik lagi dalam merancang atau membuat laporan. Dan kalau menurut aku, ILP ini bisa menambah pengalaman aku untuk membuat laporan dan proposal. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bisa menyadarkan kita semua untuk selalu mementingkan protokol kesehatan. Terima kasih. Hai, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maria Kristania. Dan saya Wanipin Astika Larasati. Kami dari kelas 10 IS SMA Budi Utama. Dalam masa pandemi ini, bidang pariwisata sangat mengalami penurunan drastis. Banyak tempat-tempat wisata yang ditutup karena pandemi ini. Namun tak hanya bidang pariwisata saja yang berpengaruh, tetapi di bidang kesehatan pun juga berpengaruh. Seperti masyarakat yang masih mengabaikan protokol kesehatan dan anjuran kesehatan dari pemerintah. Melihat sektor pariwisata, kami tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji serta mengamati lebih lanjut sistem pengolahan pariwisata dan kesehatan sebagai inti masalah dalam penelitian ini. Kami ingin meningkatkan pariwisata menjadi normal kembali, dan untuk bidang kesehatan sendiri kami membantunya dengan membuat hand sanitizer herbal, masker, dan sarung tangan yang dapat digunakan untuk kegiatan di luar rumah. Seperti gambar di atas, namun berbeda dengan produk lainnya. Kami menciptakan produk dengan bahan ringan, aman, nyaman, serta alami. Masker kami terbuat dari bahan tipis dan terdapat filter yaitu pH 2,5. Jadi jangan ragu dengan keamanan dan kenyamanan dari masker kami. Sarung tangan kami terbuat dari kain yang sedikit tebal, namun dingin dan nyaman dipakai. Masker dan sarung tangan kami dapat dipakai secara berulang-ulang, hanya dengan mencucinya saja. Untuk hand sanitizer kami menggunakan bahan alami, yaitu dari bahan daun sirih dan aloe vera atau lidah buaya, yang mempunyai tekstur yang ringan serta aman digunakan. Dapat disimpulkan, kita tetap bisa menjalankan kehidupan seperti biasa, termasuk berwisata kemanapun yang kita mau, dengan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kita juga belajar kewirausahaan dengan membuat hand sanitizer herbal, sarung tangan, dan masker. Serta sektor pariwisata juga dapat menyeimbangkan dari bidang kesehatan juga. Karena dengan cara itu akan menaikkan ekonomi dan dapat menjaga dari terjadinya COVID-19. Dan juga dapat lebih memperhatikan fasilitas yang diwajibkan selama era new normal, 3K, kebersihan, kesopanan, kenyamanan, dan sebagainya.
Namun sayangnya produk kami belum dijual secara bebas, jadi hanya kami yang menggunakan serta mengatakan bahwa produk kami itu aman. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata serta pengucapan. Dan ya, see you next time. Halo, perkenalkan nama saya Ferdian dan teman saya bernama Tora. Kami dari kelas 10 IIS SMA Budi Utama. Ide ini muncul karena penggunaan gadget yang berlebihan pada masa ini. Dan dikarenakan hal tersebut, kami bertujuan agar orang-orang dapat menggunakan gadget secara bijak. Gadget memiliki banyak manfaat, tetapi gadget juga memiliki banyak masalah. Kami mempunyai ide untuk mengedukasi orang-orang agar tidak kecanduan gadget pada masa new normal ini. Dan ini adalah foto dari produk kami. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pada masa new normal ini, kita tetap boleh bermain gadget sebagai hiburan agar tidak bosan dan stres. Tapi harus tetap ingat waktu dan tips yang kami berikan pada poster tersebut. Refleksinya, dari LP ini, banyak hal yang kami pelajari antara lain, berpikir kritis dan cepat mengambil solusi dari suatu masalah. Sekian dan terima kasih. COVID-19 telah menghantui kita selama berbulan-bulan. Kita semua terpaksa melakukan self-quarantine. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, tidak bisa bepergian sesuka hati seperti dulu lagi. Kita semua pasti merasakan begitu banyak perubahan di sekitar kita dan dalam diri kita sendiri. Kami juga merasakan perubahan di dalam diri kami dan teman-teman kami. Ini berawal dari kekecewaan karena pandemi menggagalkan banyak rencana dan kegiatan kami. Kami merasa kami perlu untuk membahas masalah ini agar orang-orang juga menyadari bahwa sangat mungkin jika anak muda memiliki masalah kesehatan mental di saat pandemi. Kami menemukan bahwa University of North Carolina, Amerika Serikat, telah melakukan riset terhadap emosi mental warga AS. Oliver Paulson, ketua tim riset, mengatakan bahwa pembatasan yang menyebabkan warga tidak mampu melakukan apa yang biasanya mereka sukai juga menyebabkan sekitar 80% responden merasa frustasi pada tingkat tertentu, terutama di kalangan remaja. Selain itu, Centers for Disease Control and Prevention mensurvei orang Amerika tentang kesehatan mental mereka. Mereka menemukan gejala depresi dan kecemasan meningkat antara bulan Maret dan Juni dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan remaja tampaknya adalah yang paling terpukul di antara golongan manapun. Maka dari itu, kami ingin mengetahui bagaimana dengan remaja yang ada di sekitar kita. Apa yang mereka rasakan selama pandemi ini? Kami pun memutuskan untuk membuat survei untuk siswa-siswi SMP SMA. Survei kami mendapatkan 122 responden dan 80% adalah pelajar dari Yogyakarta. Sebanyak 83,6% adalah pelajar SMA dan sebanyak 16,3% adalah pelajar SMP. Kami menanyakan bagaimana perasaan mereka selama pandemi dan ini adalah hasilnya. 70% responden merasa bosan atau jenuh selama pandemi. Berikut adalah alasan-alasannya. Lalu, sebanyak 90,2% responden merasa bahwa ada perubahan di dalam diri mereka, dan sebanyak 56,9% responden merasa bahwa itu adalah perubahan buruk. Selain itu, sebanyak 72,4% responden merasa stres selama pandemi ini. Dan alasan yang paling banyak disebutkan, yaitu sebanyak 59% adalah karena sekolah online. Kesehatan fisik memang penting, tetapi kesehatan mental tak kalah penting. Bagaimana caranya agar kita tidak stres dan tetap bisa menikmati hari di masa pandemi ini? Aktif berkegiatan. Jangan buang waktumu untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat.
Mulailah bergerak dan lakukan aktivitas yang membuatmu senang atau bahkan lelah. Ikuti lomba-lomba dan event online, rajin-rajinlah olahraga atau workout. Jadi setidaknya kalau lagi banyak pikiran, bisa lupa karena sibuk berkegiatan. Lakukan kegiatan yang dikuasai. Kalau kamu suka menyanyi, lakukanlah. Tulis lagu-lagu yang bisa mencurahkan perasaanmu. Kalau kamu suka menari, lakukanlah. Menarilah sebelum mengeluarkan emosi yang kamu punya. Lakukan hobimu atau apapun yang menurutmu menyenangkan dan bisa melepas stres. Istirahat. Di tengah banyaknya tugas sekolah online, pasti kita capek kan? Jangan lupa buat istirahat ya. Kalau ngantuk, sisihkan waktu untuk tidur siang atau tidur malam lebih cepat. Kesehatanmu lebih penting dari tugas-tugas sekolahmu. Yang penting kita bisa atur waktu. Konsumsi makanan dan minuman sehat. Meski ada banyak kesibukan, jangan lupa buat mengonsumsi makanan dan minuman sehat ya. Ingat, ini masih pandemi. Kesehatan dan kekebalan tubuh harus sangat diperhatikan. Kalian bisa mulai dengan makan buah dan sayur. Mengonsumsi makanan sehat bisa membuatmu lebih fresh juga dalam menjalani hari. Menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarmu. Meskipun susah sekali untuk bertemu dengan teman-teman terdekatmu, jangan sampai hubungan kalian renggang. Sering-seringlah berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temanmu. Meski hanya bisa dari chat atau call, terus berkabar ya, biar terasa tetap dekat walaupun lagi jauh-jauhan. Bercerita pada orang lain. Jika ada sesuatu yang membebani pikiranmu, gak salah untuk mengajak orang lain bercerita tentang masalahmu. Tak perlu takut untuk bercerita pada keluarga ataupun teman dekatmu. Ini akan sangat membantu, at least to get things off your chest. Hey, you are good enough. Jangan hanya karena orang-orang yang ada di sosial media, kamu menjadi rasa nggak cukup. Aku pernah mencoba untuk menuliskan atau menyebutkan kelebihan-kelebihan dalam diriku yang bisa aku syukuri. Kita juga harus selalu ingat bahwa masing-masing dari kita itu spesial, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Don't trust everything you see on social media. Put down your phone, look at the mirror, and say that you're good enough. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan hari ini. I'm Fari. I'm Kyla. And we care about you. Hope this video helps. Dari ILP ini, kami belajar untuk bekerja sama lewat media online, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mengetahui lebih banyak tentang kesehatan mental, menyadari pengaruh-pengaruh pandemi, cara-cara agar tetap sehat mental, dan juga tentang bertanggung jawab dan mengatur waktu dengan baik. Kami juga merasa bahwa masih ada beberapa kekurangan dari ILP ini. Misalnya, kurang efektif atau membantu, dan hanya bisa disampaikan melalui bentuk video dan bukan produk sendiri. Mungkin di penelitian selanjutnya akan lebih baik jika kita bisa bertemu dan membicarakan ini secara langsung, dan kami bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Sekian dari kami dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kayana Putri Azani. Dan saya Dara Pangling Supraba. Kami dari kelas 10 IS SMA Budi Utama. Penelitian kami dilatar belakangi karena banyaknya siswa maupun pihak sekolah luar biasa yang mengeluhkan dengan banyaknya kendala yang timbul dalam pelaksanaan PJJ. Salah satu contohnya, adanya kesulitan dalam penyampaian dan penangkapan materi pembelajaran. Sehingga solusi yang dapat diandalkan hanyalah dengan mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Penelitian kami bertujuan untuk menjawab dan memecahkan permasalahan yang ada, seperti bagaimana kita dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman bagi para siswa dan guru, serta langkah apa saja yang harus kita ambil agar permasalahan tersebut dapat segera menemukan titik tengah. Inspirasi kami berasal dari adanya jas hujan. Jas hujan sangat mudah dipakai dan ringkas yang dapat membuat pengguna terhindar dari air tetesan hujan, sehingga badan pengguna tetap kering. Dari situ kami mencetuskan ide bagaimana kami dapat membuat dan menghasilkan produk yang ringkas, tetapi manfaatnya lumayan besar. Kemudian tercetus sebuah gambaran inovasi yaitu full body shield
yang dapat digunakan dengan mudah dan sederhana. Kekurangan produk kami ada pada tahap uji cobanya. Produk kami belum kami lakukan penguji cobaannya pada anak-anak disabilitas di SLB. Dikarenakan faktor keadaan di mana kami tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan orang banyak, tetapi produknya telah kami uji coba sendiri dan kami rasa produk tersebut dapat mempermudah dan aman untuk kegiatan pembelajaran. Dalam pengerjaan ILP ini kami juga memiliki beberapa kendala. Yang pertama, kendala yang dirasakan oleh Dara, yaitu terkadang masih susah fokus atau gugup saat ditanya saat sedang melakukan Zoom atau vid call. Adanya kendala pada jaringan internet dan terkadang masih suka bingung. Yang kedua, ada kendala yang dirasakan Kayana, yaitu kendala jaringan internet, sulit menentukan waktu berdiskusi, dan progres pengerjaan penelitian lebih lambat dibandingkan dengan berkomunikasi secara langsung. Dari ILP ini banyak hal yang kami pelajari, antara lain bagaimana kita berpikir lebih kreatif dan inovatif, serta bagaimana pemikiran tersebut dapat kita wujudkan menjadi sebuah inovasi yang dapat membantu orang di sekitar kita. Sekian presentasi dari kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Halo, perkenalkan nama saya Alsina Listuhayu. Dan saya Naila Kesha, kami dari kelas 10 IIS SMA Budi Utama. Ide ini muncul karena meluasnya penyebaran COVID-19 yang telah memaksa pemerintah untuk menutup sekolah-sekolah dan mendorong pembelajaran jarak jauh dari rumah. Perubahan yang cepat ini menyebabkan teknologi seperti internet, smartphone, serta laptop diutamakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pusat Kajian Manajemen dan Kebijakan Publik telah melakukan survei terhadap 385 siswa di Yogyakarta, dari tingkat SD hingga SMA. Sebanyak 72% siswa diantaranya menyatakan sulit memahami materi melalui metode PJJ, sedangkan yang beranggapan materi PJJ lebih mudah dicerna hanya 4% siswa saja. Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kebutuhan peningkatan dalam penyampaian materi dari guru ke siswa. Namun, alih-alih memperbaiki cara penyampaian materi, guru-guru malah memberikan tugas yang berlebihan kepada siswanya. Pembelajaran online ini sangat berbeda dengan pembelajaran yang terjadi di sekolah biasa. Guru dan siswa tidak berhadapan secara langsung, melainkan secara jauh. Banyak siswa yang mengeluh dengan adanya PJJ ini, seperti penyampaian materi yang kurang, serta tugas yang menumpuk. Dikarenakan hal tersebut, kami bertujuan untuk membantu siswa mengatur jadwal dalam mengerjakan tugas, belajar, serta bermain. Karena pada saat PJJ, banyak murid-murid yang cenderung memiliki jadwal yang tidak teratur dan tugas yang membebani. Gambar yang Anda lihat adalah desain final kami. Dari ILP ini, banyak hal yang telah kami pelajari. Seperti contohnya, kami dapat berpikir lebih kreatif dan menambah pengalaman dengan membuat desain aplikasi seperti yang sudah kami buat. Kami juga merasa masih ada beberapa kekurangan dari gagasan kami, yaitu kami belum bisa mendapat dampak langsung karena kami belum dapat menyebarluaskan dan menguji coba produk kami. Sehingga harapan kami untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika kami dapat berpikir lebih kritis, menggali informasi yang lebih dalam, serta menghasilkan produk konkret. Sekian dari kami, terima kasih. Halo, saya dari kelompok JC, saya Michael Angelo dari kelas 10 IS dan partner saya Jason Sarwono dari kelas 10 IS. Kami akan mempresentasikan tentang solusi dampak pandemi terhadap warung makan. Lalu latar belakang masalah kita adalah dalam masa pandemi COVID-19 ini banyak warung yang terkena dampaknya, yang membuat warung makan tersebut menjadi semakin menurun omset penjualannya. Maka dari
proyek ILP kali ini, kami tertarik untuk mengajak para pengelola warung makan untuk kembali meyakinkan para konsumen dengan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan di warung-warung makan mereka. Dalam penelitian warung-warung makan, kami ingin menaikkan kembali omset warung-warung makan tersebut agar warung makan tersebut tidak melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya dan tidak bangkrut, yaitu dengan cara membuat video tentang protokol kesehatan yang telah diterapkan di warung-warung makan. Dengan contoh, pemutaran video dan penyediaan alat-alat seperti cuci tangan dan sabun. Kemudian pelayan warung menggunakan sarung tangan dan masker ketika melayani para konsumen. Dengan itu, masyarakat tidak perlu takut karena restoran tersebut telah melakukan protokol kesehatan. Lalu hasil penelitian kami adalah kami telah berhasil membuat Instagram, dan kedepannya kami akan membuat media sosial lainnya agar semakin luas. Dan IG kita adalah ini @_JSZ_. Dan di sana kami sudah mengepost dan memberitahu para followers kita bahwa ada satu restoran di Jogja yang sudah memenuhi protokol kesehatan dan sudah bagus, sudah memenuhi standar kesehatan. Dan di sana sebelum kalian masuk sudah ada tempat cuci tangan, pengecekan suhu, para karyawan memakai face shield, masker, bahkan memakai sarung tangan dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri di IG kita @_JSZ_. Oke guys, jadi kesimpulan atau refleksinya adalah dari ILP pertama yang kita buat ini, secara garis besar untuk kami dapat belajar bahwa media sosial juga berpengaruh besar bagi masyarakat, apalagi sekarang pandemi ini kita semua di rumah, dan media sosial itu sangat berpengaruh untuk mereka yang ingin melihat informasi dan lain-lain. Dan kekurangan dari kami adalah kami kurang pengurus, alias kita kekurangan orang karena kita cuma bekerja sebagai 2 orang, aku dan Michael. Dan mungkin followers kita belum begitu banyak karena kita belum menyebarluaskannya terlalu luas, jadi kita masih sangat sempit sekali ruang lingkupnya. Dan harapan kami semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia yang sekarang takut untuk makan, untuk pergi-pergi ke warung makan. Dan juga yang terpenting untuk warung makan tersendiri agar tidak mem-PHK karyawan-karyawannya dan tidak jadi bangkrut. Itu tujuan kami, semoga apa yang kami lakukan bisa terwujud dan media sosial kami bisa besar dan bisa menyebar luas hingga satu Indonesia. Dan ini aja, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pandemi cepat selesai, semoga kita bisa beraktivitas dengan seperti biasa, seperti normal, dan semoga kita bisa sekolah dan bisa saling ketemu. Oke guys, sekian dari Michael dan aku Jason Sarwono. See you guys in the next video. Bye bye semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Mikael Marva Antoni. Dan saya Sandi Wira Kurniawan dari kelas 10 IIS SMA Budi Utama. Kami bertujuan untuk membuat papan berdiri yang berisikan protokol kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kami menyadari bahwa mereka kurang dapat menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Lalu kami mengamati di salah satu pertokoan di Jalan Gejayan. Kami mendapatkan hasil, yaitu di sana pengunjung kurang dapat mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Jadi kami bertujuan untuk membuat papan berdiri yang unik agar dapat menarik perhatian masyarakat, sekaligus membujuk para pengunjung agar mematuhi protokol kesehatan tersebut. Oke, jadi ini adalah gambaran dari produk ILP kami. Di sini kami membuat sebuah standing board atau yang sering kita sebut sebagai papan berdiri yang berisikan mengenai protokol kesehatan COVID-19. Jadi kesimpulannya,
Selama kami melaksanakan kegiatan ILP ini, kami dapat mempelajari banyak hal, seperti berpikir secara logis, menganalisa suatu peristiwa dalam banyak sudut pandang, sekaligus mencari solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut, dan memikirkan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam solusi-solusi kami. Jadi harapan kami untuk kegiatan ILP selanjutnya adalah kami dapat melakukan penelitian lebih lanjut terlebih dahulu apakah produk yang akan kami buat selanjutnya sudah cukup efektif atau belum dalam meningkatkan kepekaan para pengunjung toko. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok kambing. Nama saya Ramandika Ren Firdaus. Perkenalkan, nama saya Niklas Sivinarto, kelas 10 IPS. Latar belakang kami ini, di panti asuhan ini terdapat masalah, yaitu kekurangan uang untuk anak-anak di panti asuhan ini mengenyam pendidikan di masa pandemi ini. Anak-anak di panti asuhan ini juga butuh gadget dan internet yang bagus untuk mereka mengenyam pendidikan. Lebih dari 140 juta rupiah yang mereka butuhkan untuk bisa kembali mengenyam pendidikan jenjang SMP maupun SMA. Tujuan ILP kami adalah untuk meringankan beban biaya sekolah di panti asuhan dengan mencari bantuan galangan dana dan mengajarkan agar anak-anak di panti asuhan bisa membantu perekonomian di panti asuhan. Hasil kegiatan yang diperoleh dari kegiatan tersebut berupa website yang bertujuan untuk mencari bantuan berupa penggalangan dana, dan di dalam website tersebut menjual produk yang bernama Dessert Box Pudding Regal. Refleksi dari saya, bila berhasil, kita dapat memberikan bantuan ke orang lain yang membutuhkan. Refleksi dari saya, karena kita belum melaksanakan, jadi kita belum tahu apakah website yang kita buat dapat berguna untuk orang lain atau tidak. Sekian dari kami, terima kasih.